Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial jumlah. Antara lain, bagaimana cara mengganti template di jumlah, mengupload sebuah artikel, dan memasukkan gambar dan video. Kita langsung saja ke tutorial pertama, yaitu mengganti template yang ada pada jumlah. Pertama-tama kita buka dulu, kita nyalakan bagian control panel SAM. Jadi kita klik start di bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita buka situs jumlahnya. Oke, kita sudah ada di localhost jumlah administrator. Jadi untuk mengganti sebuah template, kita langsung saja masuk ke extension. Kita pilih template. Nah, di sini ada apa ya? Ini ada tulisan site. Artinya di sini kita ada dua template default, yaitu BIS3 dan Protostar. Nah, ini merupakan template yang ada pada site atau bagian site situs depan. Sedangkan untuk ini untuk administrator, ini adalah template. Nah, dua ini adalah template dari administratornya atau bagian bagian template ini administrator. Kita coba dulu untuk mengubah dari template administrator. Jadi ini untuk template defaultnya kita gunakan ISIS. Ini ISIS, template ISIS di administrator. Untuk mengubah ke template Hathor atau Hadot, kita hanya perlu mengklik bagian bintang ini seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dari template administrator Hathor. Untuk mengembalikannya lagi, kita klik juga. Misalnya untuk mengembalikan ke template sebelumnya ISIS, kita hanya perlu mengklik kembali bagian bintangnya. Nah, gitu. Ya, kita langsung aja ke template site atau template nanti untuk template websitenya. Nah, di sini ada dua template. Yang kita gunakan adalah template Protostar yang defaultnya. Jadi untuk template Protostar, untuk melihat template Protostar kita hanya perlu pergi ke pojok atas sebelah kanan. Ini kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari template Protostar. Untuk mengganti template di site, kita hanya perlu mengklik bagian bintang sama seperti kita mengganti template yang ada di administrator. Kita hanya perlu klik bagian bintang ini. Nah, default style set atau sudah diatur gaya template sudah diatur default. Untuk melihatnya sama seperti sebelumnya, kita klik bagian pojok atas kanan. Nah, ini adalah tampilan dari template BIS3. Nah,
sekarang misalnya kalau kita ingin mengganti template di luar dua template default ini, bawaan jumlah. Bagaimana cara melakukannya? Jadi pertama-tama kita harus menginstal template dari pihak ketiga. Teman-teman bisa mendownload template dari pihak ketiga dari situs mana saja, bisa yang free ataupun berbayar. Jadi di sini saya sudah sediakan filenya yang saya download gratis dari sebuah situs pihak ketiga. Nah, di sini saya download, nama templatenya adalah JA Simply template 1.0.6. Jadi saya sudah siapkan filenya. Jadi tinggal kita install. Bagaimana cara menginstalnya? Kita hanya perlu pergi ke extension, bagian manage, lalu di sini ada pilihan install. Nah, lalu ada upload packet file, install from folder, install from URL. Jadi kita pilih upload packet file package. Di sini ada pilihan or browse for file, kita klik. Nah, di sini ada, kita cari file yang ingin kita install. Di sini ada, saya letakkan di download. Nama filenya JA Simply template. Kita pilih, lalu kita open. Nah, kita tunggu sampai terinstall. Nah, ini installation of the template was successful. Jadi sudah sukses untuk instalasi dari template yang tadi. Untuk mengecek kembali, kita pergi ke extension, ke template. Lalu di sini ada sudah tambahan satu template dari pihak ketiga tadi yang baru kita install, yaitu JA Simply. Untuk melihatnya sama, kita klik bintang yang ada di sebelah kanannya. Nah, untuk melihatnya kita klik bagian atas pojok kanan atas. Nah, ini adalah tampilan dari template JA Simply. Sangat mudah. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara kita menghapus template yang tidak kita gunakan? Caranya sangat mudah. Misalnya kita ingin hapus JA Simply, kita hanya perlu pindahkan dulu atau ganti template ke selain JA Simply. Misalnya Protostar, kita pilih set. Nah, lalu kita pergi ke menu extension, lalu ada manage, pilih lagi bagian manage. Nah, di sini kita langsung gunakan fitur search saja supaya lebih mudah. Kita klik Simply atau nama dari templatenya. Nah, di sini kita dapat satu. Untuk menghapusnya kita klik bagian kiri, centang bagian kiri. Lalu kita klik yang bagian atasnya uninstall. Sini, are you sure you want to uninstall? Confirming will permanently delete the select item. Kita klik OK. Nah, uninstall berhasil. Kita cek bagian extension template apakah terhapus. Nah, di sini kita sudah kembali seperti semula, ada dua template bawaan jumlah, dan yang JA Simply tadi sudah terhapus. Mungkin itu saja untuk yang tutorial menginstal, menghapus maupun mengganti template yang ada di jumlah. Oke, kita langsung saja ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara mengupload sebuah artikel pada jumlah. Nanti kita juga sisipkan bagaimana cara mengupload gambar ya pada artikelnya. Jadi langsung saja, pertama-tama kita masuk ke jumlah kita, lalu kita ke bagian control panel,
Langsung ke pilihan konten. Sini ada kategori ya. Kalau misalnya teman-teman belum membuat kategori, teman-teman bisa pilih new ini ya. Di sini saya sudah buat kategori, itu kategori alat peraga puzzle eksponen. Kalau teman-teman belum membuat, teman-teman bisa klik new ini, lalu isikan title yang ingin teman-teman isikan, aliasnya bisa teman-teman kosongkan saja, dan deskripsinya, dan isi deskripsi sesuai dengan judul yang teman-teman masukkan ya. Setelah selesai, teman-teman bisa save and close. Karena di sini saya sudah buat kategorinya, jadi saya langsung saja ke bagian konten, lalu kita langsung ke add new article. Nah, sini teman-teman bisa isikan titlenya, terserah teman-teman. Kalau saya di sini sebagai sampel, saya isikan cara pembuatan alat peraga eksponen. Nah, untuk aliasnya bisa teman-teman kosongkan. Di sini untuk isinya, teman-teman mungkin kalau sudah menyiapkan bahannya di Word ataupun di Notepad, teman-teman bisa langsung copy paste saja atau copy paste. Atau mungkin kalau teman-teman ingin langsung mengetikkan di sini juga bisa. Di sini saya langsung saja sebagai sampel saya siapkan bahan dari Word, saya pindahkan. Oke. Setelah copy, lalu saya pastekan di sini. Oke. Di sini teman-teman bisa langsung upload gambar kalau diperlukan ya. Jadi sini saya contohkan, saya upload satu buah gambar saja. Nah, sini ada, kalau teman-teman sudah upload gambarnya nanti ada sudah di sini di pilihan ini. Kalau teman-teman belum upload gambar, teman-teman bisa pilih choose file atau pilih file, lalu pilih nanti file yang ada di PC atau komputer teman-teman, lalu start upload. Nanti akan terupload di sini. Sini saya sebagai sampel saya pilih gambar salah satu gambar, lalu klik insert. Nah, sini setelah itu teman-teman ke bagian sebelah kanan, fokus sebelah kanan, di sini ada kategori. Teman-teman bisa pilih kategori yang baru saja teman-teman buat. Seperti contohnya saya sudah buat kategori alat peraga puzzle eksponen. Jadi kita pilih. Lalu setelah itu kita ke bagian fitur, kita pilih yes supaya nanti tampil di bagian home ya. Terus ada teks, kita isikan sembarang saja. Di sini saya isikan puzzle eksponen. Bisa juga alat peraga matematika misalnya. Setelah itu selesai, teman-teman bisa save and close. Sebagai tambahan, teman-teman di bagian option ini ada pilihan show title, atau apakah ingin menunjukkan title, apakah ingin menunjukkan teks, apakah ingin menunjukkan kategori. Di sini teman-teman bisa hilangkan atau tunjukkan ya. Misalnya contoh di sini pilihnya ada show, ada hide, atau langsung use global saja. Oke. Nah, setelah semua selesai, kita langsung save and close. Nah, jadi artikel baru sudah dibuat. Nah, setelah itu kita cek di bagian home ya. Kita klik ke pojok atas kanan atau pojok kanan atas, pilih. Oke,
Ini adalah tampilan dari artikel yang telah kita upload tadi ya, dan ini gambar, dan ini gambarnya terlalu besar ya, jadi nanti mungkin teman-teman kalau misalnya mau ngupload gambarnya bisa dipaskan dulu, ukurannya bisa diperkecil ya. Oke, itu saja untuk yang tutorial penguploadan artikel beserta gambar. Kita lanjut ke tutorial berikutnya ya. Kita ke tutorial terakhir, yaitu bagaimana cara memasukkan sebuah video pada sebuah artikel di Joomla. Oke, di sini kita sampelnya, videonya bersumber dari YouTube ya, bersumber dari YouTube. Nanti kita salin embednya lalu kita masukkan ke artikel. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita masuk ke Joomla seperti biasa, lalu control panel, langsung ke konten. Kalau teman-teman misalnya ingin membuat kategori baru, silahkan dibuat kategori baru. Kalau saya menggunakan kategori yang lama. Di sini langsung saja kita pilih artikel. Kalau teman-teman sudah punya kategori, kita pilih artikel, lalu kita bisa gunakan artikel yang lama, atau teman-teman bisa bikin artikel baru. Kalau saya contohkan untuk membuat artikel yang baru. Oke, jadi pertama-tama seperti biasa kita masukkan titelnya, judulnya. Ini alat peraga eksponen itu aliasnya kita kosongkan saja. Terus di bagian ini, bagian kategori, kita pakai video alat peraga. Ini nanti saja. Maka fiturnya kita yes, lalu tagnya kita nyalakan. Nah, di sini kita isi. Oke, di sini kita bisa masukkan terserah saja. Misalnya teman-teman ketikkan jadi di sini langsung saja teman-teman masukkan, langsung klik insert, masukkan media, lalu ke bagian embed. Nah, teman-teman perlu embed dari link dari YouTube ya. Nah, kita langsung pergi saja ke YouTube. Nah, teman-teman bisa pilih video mana saja, video apa yang ingin dimasukkan ke artikel. Sini saya pakai video kelompok saya, puzzle eksponen. Nah, ini adalah embednya dari YouTube. Kita kopikan saja. Setelah itu kita pastekan. Nah, teman-teman perlu ketahui di sini, kalau kita pastekan salah satu, misalnya kita pastekan embed, otomatis
linknya akan ikut terisi. Kalau kita isikan linknya, embednya pun ikut terisi seperti itu. Jadi ini setelah ini langsung kita oke. Nah, seharusnya kalau cara ini berhasil, teman-teman akan menemukan link atau embed yang ada di bawah sini, di bawah tulisan ini. Tapi ini tidak berhasil, berarti merupakan suatu kendala yang mungkin teman-teman akan hadapi di saat mengupload atau mengpaste atau memasukkan link embed dari YouTube. Jadi solusi pertama mungkin teman-teman, pertama kita langsung ke extension nanti ya. Kita save dulu, save and close. Oke, setelah itu kita ke extension, ke plugin. Nah, teman-teman langsung cari YouTube. Nah ini, nanti teman-teman perlu download plugin yang bernama Content OS YouTube Free. Nah, teman-teman download lalu install seperti biasa di extension manage install. Nanti langsung teman-teman enable. Nah, setelah teman-teman enable, teman-teman coba lagi seperti tadi, konten, artikel, masukkan di artikelnya lalu oke. Kalau berhasil, teman-teman langsung cek saja di bagian pojok kanan atas, langsung ke home ya, langsung ke home, cek apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka cara terakhir teman-teman lakukan adalah pergi ke sistem, lalu ke bagian global configuration. Oke, langsung saja ya, kita coba. Nah, di sini teman-teman ke text filter, pastikan super user no filtering, lalu kita ke bagian site, cari default editor. Nah, kita ubah ke editor none. Nah, setelah itu kita save and close. Nah, langsung ke konten kembali. Nah, ke bagian artikel tadi yang sudah kita buat. Nah, kita edit. Nah, di sini teman-teman akan melihat perbedaan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya opsi tab insert, tab image ada di atas, tapi di bagian ini tidak ada karena kita ubah bagian editornya tadi. Pengaruh dari kita mengubah editornya tadi. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, di sini cara manual ya, langsung kita pastekan saja di sini. Untuk embednya kita langsung pastekan. Nah, setelah teman-teman pastekan, langsung saja teman-teman save and close, atau teman-teman save saja. Sudah, lalu langsung saja teman-teman coba nah, apakah berhasil? Ternyata berhasil ya teman-teman. Berhasil kita memasukkan video pada blog atau pada artikel. Jadi berhasil ya cara kita teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk tutorial memasukkan video dari YouTube ke artikel atau blog ya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya kendala yang sama seperti saya tadi, teman-teman bisa gunakan cara pertama tadi untuk mendownload pluginnya dulu. Kalau tidak bisa juga, kita ubah bagian editornya ke none, lalu kita lakukan paste secara manual. Nah, mungkin itu saja tutorial-tutorial dari saya, mulai dari tutorial
menginstal, menghapus maupun mengganti template. Lalu kita tutorial mengupload suatu artikel beserta gambar, dan tutorial mengupload video dari YouTube. Ya, sekian saja video dari saya. Kalau ada salah hilap mohon maaf, dan bila ada kekurangan mohon diberikan kritik dan saran. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.